Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat siang. Ketemu di hari kelima bulan Desember dengan saya Rijo dari komunitas dari podcast Randomness Inside My Head. Apa tema hari ini? Masa kecil. Masa kecil kamu apakah bahagia, tidak bahagia, kurang bahagia, atau gimana? Saya agak bingung ya dengan term masa kecil kurang bahagia yang dikasih ke orang yang kelihatan menikmati hal yang kayaknya kekanak-kanakan. Misalnya ada dulu teman saya suka banget makan cotton candy. Apa namanya? Gulali ya. Jadi kalau kami jalan-jalan ke mall, ada stand yang jual cotton candy, itu dia pasti akan selalu beli. Dan selalu diledekin sama teman-teman yang lain. Masa kecil kurang bahagia sih. Jadinya udah gede gini. Waktu itu saya umur 20-an, tapi masih suka makan gulali. Tapi apa benar masa kecil kurang bahagia? Apa terlalu bahagia sampai dia mau relive the moment gitu ya? Kalau bicara masa kecil, saya kira ini kaitannya dengan keluarga. Ya, idealnya ya, setiap orang punya keluarga tempatnya pulang. Ada ayah dan ibu dan saudara kandung, di mana dia akan bisa mengungkapkan diri secara jujur, di mana dia bisa beristirahat dari dunia yang melelahkan. Saya kira masa kecil yang bahagia itu masa kecil yang bisa memberikan definisi rumah bagi setiap orang, memberikan definisi tempat untuk pulang, tempat untuk beristirahat, tempat di mana seseorang akan selalu merasa aman. Itu masa kecil yang bahagia. Kalau masa kecil saya, waktu dibesarkan di Bandung, tahun 90-an, saya tumbuh dengan keterbatasan. Jadi waktu itu daerah tempat rumah orang tua saya itu sebuah daerah yang baru dibuka, dulunya kebun. Rumah yang di situ baru ada satu atau dua ya, jadi kami rumah ketiga kalau nggak salah. Dan karena itu daerah baru, belum ada gardu listrik. Kami harus menyambung listrik dari tetangga yang kami julukin dalam hati pelit, karena setiap jam 6 sore semua listrik akan dimatikan. Jadi walaupun kami ikut membayar tagihan listrik, kami tidak bisa menikmati listrik seperti yang kami inginkan. Setiap jam 6 sore listrik mati, kami akan mulai menyalakan lilin. Jadi sepanjang masa SD saya belajar dengan lilin pada malam hari. Dan paginya akan menyala kembali pada pukul 6. Jadi kebayang ya, 12 jam di Bandung yang sering banget hujan, dingin dan gelap. Itu saya menjalani setengah hari tanpa lampu selama kecil. Tapi waktu itu saya fine-fine aja kayaknya, karena ada orang tua, ada adik-adik yang ikut menjalaninya bersama. Nggak ada dari kami yang bersungut-sungut. Ya memang kondisinya begitu, belum ada gardu listrik. Begitu udah ada rumah kelima, keenam, baru ada gardu listrik, dan baru rumah kami tersambung dengan listrik. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak yang uh, permainannya terbatas karena nggak ada listrik? Karena nggak ada listrik, nggak ada TV kan? Dan TV waktu itu baru ada RCTI, di mana kami menonton Sesame Street setiap sore untuk belajar bahasa Inggris. Ya udah, anak-anaknya selama masa kecil bermain sepeda, berjalan-jalan di pematang sawah, main lompat tali, kelereng, atau main drama. Nah waktu itu kan yang lagi populer tuh drama Oshin dari Jepang. Jadi ada yang akan mengambil peran sebagai Oshin, sebagai suaminya Oshin, anaknya Oshin. Dan dari kecil pun mulai timbul bibit-bibit sifat manusia seutuhnya. Ada kecemburuan, ada kekesalan. Kalau ada yang terpilih jadi Oshin, yang tidak terpilih akan bete. Dan ada juga bibit-bibit persaingan. Dan waktu listrik udah mulai ada, terus tiap rumah tangga punya pemutar video, saya ingat banget, uh, alih-alih gantian meminjam video Google Five, bukan Google kalau Google mah mesin pencari ya. Google Five itu superhero zaman dulu ya, 5 orang dengan kostum merah, pink, hitam, biru, dan kuning. Itu kami malah bersaing untuk mendapatkan video dari tempat penyewaan yang sama.
Terus kalau ada satu yang dapat videonya duluan, dia akan putar di ruangan yang menghadap ke jalan. Tapi dia nggak akan ajak anak-anak lain untuk ikut nonton. Jadi mulai ada bibit-bibit pelit juga. Tapi dia akan buka jendelanya supaya anak-anak itu yang nongkrong di pagar bisa ikut nonton. Tapi nggak nonton dengan nyaman tentunya di dalam rumah. Itulah yang saya ingat dari masa kecil saya, termasuk berparade fashion show lah istilah sekarang. Pada waktu Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, dan Hari Sumpah Pemuda. Aduh, itu saya ingat saya cuma ikut sekali karena saya pakai kostum adat Batak lengkap dengan bulong yang topi di kepala itu dengan segala macam kalung, cincin dan lain-lainnya. Mama saya sampai nangis beneran untuk menahan si bulong, si topi itu di rambut saya dengan segala macam jepit. Jadi cukup satu kali dan cukup satu kali juga saya menang, waktu itu langsung juara 2. Masa kecil saya dihabiskan dengan banyak permainan, dengan keterbatasan kalau dibandingkan zaman sekarang ya, tapi bahagia. Ya ada plus minusnya, ada hal-hal yang gak enak yang masih saya ingat sampai sekarang. Ada juga hal-hal yang masih bikin kagok, atau sekarang ya kalau pulang ke rumah orang tua melihat teman sepermainan saya sekarang kan juga udah berumah tangga, punya anak. Dibilang masih akrab ya enggak ya. Semua orang udah berubah, semua orang udah berjalan di jalannya masing-masing, dan ketidakseringan bertemu itu kan meregangkan hubungan. Yang ada ya bertegur sapa, sopan santunnya secukupnya. Tapi basa-basi banyak juga ya, kayak wah lagi pulang ya, ntar kalau kita di sini ketemuan yuk, karena ada salah satu dari mereka yang tinggal cukup dekat dari kami, tapi ya ketemuannya nggak pernah terjadi karena ya prioritasnya udah beda, pergaulannya juga udah beda kan. Namun masa kecil yang saya ingat tuh masa kecil yang membahagiakan, dengan orang tua, dengan adik-adik, dengan lingkungan pertemanan yang cukup. Di sekolah juga saya anak yang gembira. Saya ingat dengan segala macam kesulitan. Saya dulu pernah dihukum karena mencontek pas pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda saya nggak bisa banget, saya dapat 0 terus saya mencontek sekali, malah tambah dihukum. Tapi saya mengalaminya itu dengan ya waktu itu pasti nangis-nangis ya, tapi sekarang dengan fond memory ya, menyenangkan sekali masa yang udah saya lalui itu. Masa kecil di Bandung tahun 90-an, gak ada internet. Kalau mau tahu sesuatu harus beli buku pintar. Setiap hari sebelum maghrib pasti pergi keluar sama teman main gitu kan, karena jam sekolah juga masih singkat sekali, jam 12 sudah nyampe di rumah. Masa kecil yang saya ingin kasih ke anak saya kayaknya gak beda jauh dari itu ya. Makanya waktu saya dan suami punya keleluasaan untuk memilih, kami memilih tinggal di rumah dalam kompleks. Dan syukurlah ada banyak anak-anak sekitar rumah kami, jadi anak-anak masih bisa keluar, main sepeda, berinteraksi dengan anak-anak tetangga. Dan walaupun sekarang ada media yang lebih advance, ada YouTube, ada nonton Netflix dan lain-lain, tapi mereka masih main mobil-mobilan, masih membantu saya di taman, mencangkulin tanah, bukan cangkul ya, dengan sekop kecil gitu. Saya pengen masa kecil mereka itu dijalani dengan bebas. Dan satu hal yang saya nggak dapat dulu adalah karena orang tua saya dua-duanya bekerja, saya nggak punya privilege menikmati kehadiran ibu sepanjang hari di rumah. Jadi waktu saya pulang itu waktunya mama saya pergi untuk kasih les, jadi gantian. Mama ngelesin, papa pulang. Paginya mama di rumah, papa kerja kantoran gitu kan. Nah, waktu saya punya keleluasaan untuk menjadi ibu rumah tangga, saya ambil kesempatan itu. Karena gak semua orang bisa dapet ya. Secara ekonomi akan berat saya tahu, tapi ada buat anak-anak itu penting banget buat saya. Menjalani hari-hari bersama mereka, tahu perkembangan mereka, hadir di setiap acara yang mereka jalani. Aduh, koleksi video saya banyak banget. Setiap assembly, setiap performance, setiap field trip itu ada semua rekamannya untuk jejak mereka waktu kecil. Ya itulah, sebagai ibu saya pengen kasih masa kecil yang begitu.
anak-anak saya, bahwa mama selalu ada dengan keterbatasan, dengan kapasitas, tapi berusaha untuk tetap ada. Walaupun sekarang agak-agak juggling karena anaknya 3 dan tiga-tiganya sibuk banyak acara. Tapi saya usahakan banget supaya selalu ada di setiap tahap perkembangan mereka. Gimana masa kecil kamu? Ayo bagiin ceritanya ke randomness.insight.myhead@gmail.com. Terus pantengin episode yang merupakan bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 ini ya. Sampai ketemu besok. Dadah.